Hadirin, saya sangat terlambat karena harus ke Melinda membawa istri saya dari subuh tadi, dan mohon doa untuk kesembuhan Ubi dan Ustadz Dedi ya. Jadi hari tadi juga sakit, jadi hari tadi juga sakit jantung kalau dia mah. Kalau saya mah giung ya, penyawat giung. Nah, hadirin, ada semacam muhasabah yang saya rasakan dari sejak kami menikah. Istri saya itu tidak pernah sakit, dan tidak pernah minum obat. Kalau sakit sedikit, Pak, naon atuh, saya cukup kasih minum saja, cukup dipeluk udah mau. Iya, peluk mun buah pelok. Nah, sudah ini gitu-gitu wae ngerudek. Itu sirik ya. Jadi cukup begitu saja. Selama ini begitu. Dan cukup saya mengucapkan kalimat Allahumma rabban nas adhibil basyis wa tasyafilasi dan seterusnya, selesai. Terus kemarin sudah 1 minggu ini nggak tahu kenapa rada serius, sampai tadi malam sama sekali tidak tidur karena perutnya sangat sakit. Setelah ditoel ge nyeri, nggak tahu apa itu sakitnya. Dan dokter juga masih menduga, masih mendiagnosa. Nah, saya hanya berpikir, apa sih yang membuat rumah tangga kita baik gitu kan? Sederhana sih sebetulnya, tong seueur kahoyong. Tos eta. Tong hoyong suami, jangan ingin suami kumisan ari teu bakat mah. Derengan dua kan itu teu lucu. Tong hoyong caroge kasep ari geus bawaan kitu mah gitu. Rumaos kasepnya. Gitu. Jadi tong seueur kahoyong. Begini, falsafah ini harus kita pegang. Saya tidak minta hidup, ya kan? Yang menghidupkan saya Allah. Saya tidak minta hidup di Bandung. Yang membuat saya di Bandung Allah. Yang memberi saya makan Allah. Yang memberi saya punya kesempatan Allah. Semua dikasih kesempatan sama. Ada yang mampu menerkam kesempatan dengan baik, ada yang membiarkan kesempatan itu berlalu. Kemudian ada yang akhirnya ada yang miskin, sengaja Allah biarkan ada yang miskin. Karena doa dan ibadah orang miskin saat kita bantu, itu akan menjadi bagian dari penolong Allah untuk kita. Ibu pernah kan, Bapak pernah nolong mereka yang miskin kan? Sekali 2 kali mah dina hirup. Nah, ketika mereka ibadah, itu untuk kita. Dan Masya Allah ya. Oh kan jarang-jarang di kopian. Siap. Ketika saya dibantu oleh Allah, itu saya percaya bahwa itu bagian dari amal ibadah mereka yang miskin. Itu. Jadi karena semuanya dari Allah, semuanya kehendak Allah, tugas saya berbuat, berikhtiar. Ikhtiar pun bukan untuk hasil. Ikhtiar bukan untuk hasil. Ikhtiar hanya melaksanakan kewajiban perintah Allah saja. Membuat suami betah bukan untuk suami setia, bukan, jangan. Udah buat Allah saja. Saya nyari uang sebanyak-banyaknya saya berikan pada istri saya, bukan ingin membuat istri saya gembira, bukan. Mah enggak, itu mah bade gembira, bade dijajankeun, bade disaepkeun, bade dipicen. Mamaneh. Iya. Buat apa kita berharap sesuatu yang tidak bisa kita handle, ya kan? Itu. Akhirnya ya sudah. Saya hanya hidup melaksanakan keharusan saja apa yang Allah inginkan. Tentang keinginan saya tidak banyak dan tidak mau punya keinginan yang menekan hati. Sampai hidup saya harus diantar oleh hawa nafsu. Kemudian Allah menjadi budak dari hawa nafsu saya. Kemudian hawa nafsu saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen beli rumah sebelah, ya Allah, berikan pada saya rezekinya. Saya pengen beli rumah sebelah bersama isinya. Aya janda di dinya teh. Kan rumah sebelah jeung eusina. Janda lucu. Lumayan ya Allah. Ketika diijabah,
kita bersyukur. Alhamdulillah, ketika tidak diijabah, kita menganggap Allah tidak sayang. Masya Allah, Allah sudah menjadi budak dari hawa nafsu saya. Kenapa? Karena saya berjalan di atas hawa nafsu saya. Saya ingin istri saya baik ya, saya ingin istri saya solehah ya, saya ingin istri saya taat ya. Tapi tidak saya harapkan itu. Mangga weh, apapun yang terjadi silahkan. Saya tidak minta istri saya gini gitu. Hanya istri saya melihat motor saya orsinilan, ya, tidak pakai aksesoris. Mobil saya orsinil, tidak pakai aksesoris. Akhirnya istri saya dari dulu itu. Akhirnya istri saya juga, oh si bapak resepnya orsinil, dia orsinil juga tidak pakai aksesoris gitu. Iya. Suami mobil motornya orsinil ya, standar gitu ya. Standar pabriknya gitu. Ibu jangan iseng deh pakai make up berlebih. Kamu cuma pakai topeng segala rupa, udah suami senengnya yang standar kok. Itu udah kelihatan kok karakter suami dari kebiasaannya sehari-hari. Sudah, dan kita standar itu juga hanya untuk menyenangkan matanya, bukan untuk membuat dia setia. Jangan paduli rek satya rek henteu kumadinya. Iya. Karena saya mah hanya akan setia kepada Allah. Karena saya mah hanya ingin dicintai oleh Allah. Karena saya akan pulang kepada Allah setelah Allah mengizinkan saya hidup di dunia ini. Bahkan sampai ketika kita mengucapkan istighfar di hadapan Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni saya. Itu ketika kita meminta ampun kepada Allah, Allah malu kepada kita. Dia aku yang menciptakan, dia aku yang suruh dia hidup. Dia minta ampun kepada aku, kata Allah. Itu diijabah, kecuali musyrik. Itu kan luar biasa. Nah, artinya apa? Sudah reda keinginan kita, redam hasrat kita, tong seur kahoyong. Ingin sehat ente, saya mah berusaha sehat aja. Covid mematikan? Tidak. Kematian tidak nunggu hasil vaksin. Apakah kematian nunggu hasil swab? Israel tuh payahan. Kayaklah hasil swabnya positif tuh. Ente mungkin. Nah, jadi ada kondisi yang harus kita pahami. Pertama, kita dari Allah, jangan kita minta hawa nafsu kita yang dipenuhi oleh Allah, tapi usahakan kita memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Itu tauhid. Dan sepanjang ada mah tauhid aman atuh. Setelah berkembang terus umur menjadi seperti saya, insyaallah 42 kekehnya. Saya 42 tahun. Karena ulang tahun terakhir saya umur 42, setelah itu tara deui. Si 42 umur teh. Nah, jadi sampai usia seperti ini saya mengerti betul, ya Allah. Apalagi nanti beberapa tahun lagi saya sudah sama sekali tidak boleh bersalah. Usia di atas 60 tahun ke atas itu sudah tidak boleh bersalah. Hatinya tidak boleh kotor. Sebut saja di usia 60 saya masih punya uang, punya tanah, punya mobil, punya motor, dipakai anak sampai rusak, tanah digadekeun ku budak atau mungkin dijual, saya sudah tidak boleh marah. Mangga. Jangan eta tanah rek digadekeun kagok gadekeun terus kumaha tuh paleg-leg. Enggak usah marah, capek. Mangga anak kita ada 5 anak neureuyan harta kita. Ya Allah, mudah-mudahan manfaat saya ridho, ya Allah, semuanya dipakai oleh anak saya. Beres. Yang lebih bagus setelah masuk usia 60, sudah jangan berpikir lagi menyimpan uang, jangan naon sok jajan tengan. Iya kan? Jalan-jalan ke pasar baru udah cicing we dihandap gini Ibu. Cicing kok lantai ka ditu orang ningali we. Masyaallah eta mamam karuatan ya. Jagoan mama. Kalah saya. Da siapa bilang wanita lemah sok? Di pasar baru kekalayangan. Tuh orang pasar baru. Kekalayangannya di pasar baru aya tiung dihandap asa mahal. Nu kaluhur. Wah, bedana ngan Rp25 turun deui ka handap. Eta ngabelaan tiung Rp25 bitis rundet. Salaresna ibu teh jara rangkung, salaresna mah ngan ngarariotna bitis. Jadi, Masya Allah, siapa bilang manusia wanita lemah? Tidak. Laki-laki yang lemah itu, secara mental lemah laki-laki. Saya punya teman kan 5 lah, yang pasti, ini jelas gitu.
tatona, wah sebadan-badan sterakna luar biasa. Pas dibuka baju, wuduh, eta siga hulek. Ya, gambar teng wajah, gambar naon, gambar. Iya, tatona, masya Allah. Gambar cacing, gambar cacing, ya, naga ngaleg-leg cacing. Itu luar biasa itu. Ya Allah. Ternyata pas setelah kami di tengah-tengah kami ngobrol, baru juga jam 5:30 masing-masing pamit. Ya udah dah. Assalamualaikum. Kemana ya? Pulang lah. Nabat balik atau ya kieu. Ustad gengke baliknya 11:30 puting. Saya bilang gitu kan. Si Ustad di rumah sok ngamukna sok edan cenah gitu. Ya Robbana, preman sieuna ku pamajikan. Asa teu pantes. Artinya apa? Wanita edun, guys. Edun wanita. Preman eleh. Malah yang satu mah pembunuh bayaran. Saya kenal pembunuh bayaran yang sudah keluar dari penjara, sudah insaf, belajar sama saya. Sebelum maghrib sudah sampai rumah. Kunaon cenah? Ya itu, takut oleh istri. Ya Allah. Ternyata wanita tuh edun suradun. Wanita tuh jagoan pisan palingan para ranjang umur. Da Israel ge sieun. Israel ge takuteun. Gitu. Nah, jadi sudah sekarang setelah kita meredam keinginan, kita memahami ya, siapa kita. Kalau semuanya on the track, insya Allah lalu lintas di Bandung tidak ada macet ya. Semuanya sesuai aturan. Rumah tangga sesuai aturan, insya Allah nggak akan ada prahara, insya Allah. Gini aturan pertama, siapa yang nikah? Perempuan. Laki-laki nikah tidak? Tidak. Laki-laki menerima amanah nikahnya istri, kan gitu. Dah. Terus suami kita kebetulan dipercaya oleh Allah untuk menerima amanah yang lain. Ya. Balikan deui. Kebetulan suami kita dipercaya untuk menerima amanah yang lain, yang lebih muda dari ibu. Kan tadi kita ciptaan Allah, kita jangan banyak nuntut ya, jangan banyak minta. Setelah kita tahu kita ciptaan Allah tidak banyak nuntut, tidak banyak minta, terus suami dipercaya untuk menerima amanah lain. Biarkan saja atau gimana? Biarkan saja. Sepakat, antep weh. Aa, neneng, mangga, leg-leg. Terus gitu weh. Teu kudu jadi rudet. Kalau perlu kita yang menjadi sahabat istri suami kita. Iyalah. Jadilah sahabatnya. Ada kabar Kang, ada kabar Akang teh udah nikah lagi. Coksa teu kudu gandeng, buru bawa ka dieu. Rek naon? Lain urang ajak balanja. Urang ajak jajan. Ame si Neng kenal naon ka resep Akang. Akang kan resep sayur asem. Tah, diajarkeun. Nu rada beda meh tong akur, kan di dia sayur asemna, sayur asem A, sayur asem B, kan ben beres. Bisa enggak sih akur? Maaf ya, dulu ada pesta seks, betul? Pernah dengar ada pesta seks di kota Bandung? Oke. Itu pesta seks, kenapa tidak ada cemburu satu sama lain? Ngarariungnya patuger-tuger pasangan. Nah, ari nu halal meni amek. Iya kan? Itu manusia. Jelema nu merejal ti emak. Kenapa? Kita harus paham, mereka tidak digoda setan, ya kan? Kita digoda setan, atau mereka sudah jadi setan, kita digoda setan. Bersyukurlah ketika nyal hate amek ningali salaki bebarengan jeung istri. Wih ka bumi, tadi sa kabogoh istri, mun kabogoh haram. Teu bisa. Mun istri bawa ka dieu. Urang hajatkeun. Kan gitu atuh. Jadi mah istri kedua diteror. Pelakor, eta istilah pelakor dari mana sih? Non pelakor teh? Sinetron. Perebut laki orang. Hei, bukan merebut laki-laki orang, tapi Allah lebih percaya kepada suaminya untuk merawat dia. Tuhnya. Bahasanya gini. Balik lagi kepada poin pertama. Ari kita diciptakan oleh siapa? Kita dikasih makan oleh siapa? Kita diberi bahagia oleh siapa? Geus, jangan orang rudet kuno kitu, sepakat? Enteng. Ya. Ari ngadang
Apa yang diminta oleh istri saya? Pak, saya pengen kebahagiaan yang paling bahagia, membahagiakan. Saya apa? Saya ingin ngelihat Bapak bahagia. Kumaha? Bapak harus punya daya tahan tubuh yang bagus. Carana, imunitas Bapak harus istimewa. Carana, nikah deui, Pak. Itu imun naik. Komo nikahna jeung si imun. Munaro jeung mumun. Itu. Enggak, saya bilang enggak, umur geus teu maotnya urang teh. Henteu aslina henteu. Teu hoyong dingkengke. Enggak. Da siga nama kitu kene. Saya bukan nu gembul. Sekarang istrina hiji 5, 3. Leres. Jadi kalau saya kebetulan konselor ya, jadi orang banyak konsultasi. Saya sudah merasakan bagaimana tangisnya wanita. Saya sudah merasakan bagaimana rumitnya jadi laki-laki. Kemudian saya bertanya kepada banyak orang, 80% menyatakan istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sama. Kitu kene. Terus naon atuh opat? Geus hiji rarangkenanan, bener teu? Dangdanan, hari Senin make helm. Selasa topi koboi. Terus saya beda-beda tiap hari. Kenapa harus jadi rudet? Baik. Jadi sudah, jangan sampai kita tidak paham siapa kita dalam rumah tangga. Istri harus paham, laki-laki harus paham siapa kita. Kita adalah seorang yang mendapatkan amanah dari Allah yang belum tentu amanah itu bisa kita penuhi, kita selesaikan dengan baik. Pernah kan dengar seorang konglomerat membuat kuburan? Lega sih dia. Di juruna buat dia makam. Barang siapa di antara anak-anak bapak yang bisa menemani bapak 40 hari, setengah harta waris bapak buat kalian. Nggak ada anak yang mau. Adik kakaknya nggak ada yang mau. Wah, emang bibi nggak ada yang mau. Tetangga nggak ada yang mau. Sampai ada seorang tukang kayu ya, tukang kayu. Saya mau orang yang bengarah setengah dari harta waris. Dikuburlah si konglomerat pas meninggal itu. Si tukang kayu masuk ke situ, dan ruangannya besar. Oh, di antosan 40 dinten. Hari pertama datang malaikat nanyakeun eta kampak nu saha nu abdi. Hari kedua ditanya eta kampak di mana? Dicerit. Terus saya sampai hari ke-39 hayo we nanya kampak. Ente tungtungna hari ke-40 keluar we. Terus ahli waris teh, "Mang ka dieu mang ieu harta setengahna mung. Urang mung harta nu setengahna mung. Nah, urusan kampak hiji 40 poe can anggeus-anggeus. Komo harta sabreg-abreg atuh. Tah. Urusan satu istri aja saya belum tentu bisa menjawab semuanya. Komo hopat iroh. Rundak opat. Kunaon maneh kawin jeung si eta? Da bogo. Suga nah teu dirobah atuh mun mimiti lahir nepi ka maot anger celemeng. Eta mah bawa ti orok turunan ninina. Nyalakeun batur. Turunan. Itu. Ya sudah. Sadari, pahami apa tugas kita. Di mana posisi kita dalam rumah tangga itu yang kedua. Ya kan? Karena kalau kita sudah tahu posisi, sudah tahu tugas kita, kemudian kita lakukan, itu termasuk abdan syakuro. Kita termasuk hamba yang bersyukur. Karena mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setelah punya anak, apakah karena punya anak itu menjadi milik kita? Tidak, tetap milik Allah. Setelah cerai, kata Allah, anak dititip ke siapa? Dibawa oleh istri, ibu, atau dibawa oleh bapak? Halo? Dibawa Allah, ku Allah dikabapakkeun. Jadi bapaknya yang bawa. Dan anak mah tidak akan cerai dengan orang tuanya, yang cerai mah ibu bapakna, kan itu. Nah, jadi kalau hafal tugas sudah. Terus urusan rizki, harus ingat ke tukang kampak tadi, ke tukang kayu tadi. Urusan kampak aja nggak selesai 40 tahun, 40 hari. Apa kata tukang kayu tadi? Mang, iya mang harta. Mau ngaing marudet kampak hiji ge lieur aing komo eta sabregi.
pergi dia karena tahu pertanggungjawabannya berat. Itu. Pengen punya harta banyak. Saya tidak berharap, meskipun ada sih ya ingin-ingin, tapi tidak berharap terlalu luar biasa untuk doa, untuk dikabul ya. Apakah doa kita harus dikabul? Paling sedih kalau doa tidak dikabul, kata Rasulullah. Tapi saya tidak terlalu mintalah doa untuk dikabul. Yang saya harus bangun pada diri saya adalah menekan keinginan, tong seueur teuing kahoyong. Ya mungkin hadirin tahu saya punya madrasah gratis, saya nyari sendiri semuanya. Kenapa? Untuk menekan keinginan punya uang lebih kadinyakeun semuanya. Oke sih uang masuknya 2 juta setengah lah SMP SMA. Kenapa? Untuk mengikat anak ini supaya anak ini tidak merasa enteng, karena digratiskeun teuing masa pernah itu gratis pol keluar masuk we meni asa nu aing. Hari udah gitu pan aya nu ngikat gitu kan. Dan itu juga dikembalikan kepada mereka saat mereka sakit. Kalau orang tuanya tidak sempat merawat, kita yang menghandle kan gitu. Saat bahkan saya ada murid dari santri kami di sana 5 orang waktu itu. Siapa yang mau kuliah? Nggak ada yang ngacungan 5-an. Sok dalal aftar bapak bayarin, buka rekening, nanti auto debit dari rekening bapak ke rekening kalian. Terus sampai selesai. Yang 3 sisa tabungan dari hasil rekeningnya yang saya isi itu dia pakai modal. Yang 2 dia pakai lagi kuliah. Sekarang nih tahun ini yang 2 sudah magister. Padahal rumahnya tehal acan. Santri itu. Dari mana nggak tahu, udah artos nanti Allah. Kalau uang itu saya kumpulkan, maka sama artinya saya sedang mengumpulkan kahoyong, betul? Enggak lah. Sampai istri saya nanya, kunaon Pak artos sedikit gitu. Kalau Bapak koleksi uang, nanti kesananya Bapak koleksi juga wanita. Mungkin tuh? Iyalah. Dikoleksi wanita, nu buleud atos. Nu lonjong, acan-acan nu lonjong, tah atos ayeuna mah. Nu pasagi atos, nu hideung, nu bodas, nu bulu hiris, nu rengge. Komplit nanti saya akan koleksi. Kalau saya harus suka mengkoleksi dunia, maka wanita pun akan saya koleksi. Sengaja saya buat diri saya miskin. Supaya apa? Supaya tong macam-macam. Untuk saya sendiri, saya tidak banyak keinginan. Saya tidak ingin rumah, Allah kasih. Saya tidak ingin mobil, saya nggak beli mobil. Gaya aja mobil saya bukan hasil membeli itu. Satu saat saya dikasih mobil bagus, terus saya jual buat ngeberesin masjid. 5 menit datang gantina nu anyar nu kitu. Tadi engkekeun cek Allah teh dudi naonan dijual, dudi kan butuh jalan-jalan tah gantina beres. Jadi saya tidak minta karena saya tidak punya keinginan. Jadi doa saya untuk siapa? Ini saya scroll ini. Kontak di WhatsApp saya doakan satu-satu itu. Mulai start jam 1:30 terus sampai subuh kieu we, kecuali tadi malam. Tadi malam saya menemani istri saya yang sedang menahan sakit. Jadi Masya Allah, mending punya keinginan, mending tidak. Saya tidak ingin rumah dapat, saya tidak ingin es krim, aya dong ngirim. Ramadan kemarin saya tidak masak, asli teu masak, teu buka sahur teu masak, endorse, ngaririm batur, macam-macam dong eta. Aya sate, aya kerupuk, keripik, segala rupa nepi ka senal-senal aya. Iya. Saya nggak ngerti. Oh, Allah sudah menentukan rizkinya seperti ini. Artinya apa? Buat apa kita riweuh ku keinginan? Karena dunia, wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Tidak ada kebahagiaan dunia teh nipu. Hoyong tuang raos ka dituna gering. Betul? Tidur enak, sakit badan. Saya pernah itu diajak sama anak saya, Pak, jalan-jalan yuk, ayo. Jalan pakai motor kan dibonceng, kekelayangan kurang lebih jaraknya 15 kilo lah dari rumah. Terus eureun di warung. Terus anak saya teh pergi aja. Saya kan nggak bawa handphone, nggak bawa dompet. Duh, kumaha ya nyari anak saya yo. Dari situ saya balik lagi jalan.
jalan yang tidak berkeringatnya santai. Mestinya 15 km teh sejam lahnya kurang. Sejam kurang lah mestinya sampai balik lagi ke rumah. Ini 5 jam atuh. Da aya mobil eureun, Ustad, hayu, henteu. Anu turun heula Ustad dipoto, pan geuleuh. Eta sepanjang jalan jadi rudet pan. Saya mencumponan we ka hoyong eta sambil jalan terus sampai aja ke rumah. Hasilnya sehat, jantung saya sembuh. Saya bilang tadinya mau rada kesal ya sama anak ninggalin di warung, kebayang tuh sih. Dek, maksud ente nurunin bapak di warung? Bukan, Pak. Tadinya kirain bapak mau jalan situ. Saya nunggu di sana. Ternyata bapak jalan sini. Terus nggak dicari. Horeab. Si eta. Kumamun bapak diculik bidadari. Kata anak saya, ya lumayan lah. Aku punya ibu bidadari. Nah, ternyata Allah, qadarullah, Allah menyehatkan jantung saya dengan cara seperti itu kan itu. Terjadi, saya nggak jadi marah, nggak jadi kesal, datara amak mah. Jadi masya Allah, jangan banyak kahoyong tan katilu. Setelah tahu posisi tong seueur kahoyong. Keur usum tiung kieu, wah eta ngorehan atuh hoyong. Ya, keur usum tiung kitu jangan ngorehan hoyong nganggo tiung eta ulah. Cek batur teh korban zaman. Ulah. Tapi pergi ke pasar baru beli jang dagang, tah eta juara. Betul? Disepakati ku tukang dagang. Iyalah, datang ke sana borong langsung jual deh, online aja beres. Itu sekarang mudah kok dagang. Jadi tong seueur kahoyong. Urang manya hayang teh boga salaki teh. Alah, dia tuh pribadi yang lain dari kita. Dia bukan kita. Jangan kita atur dia dengan keinginan kita. Rudet. Jangan kita atur anak kita dengan keinginan kita. Karunya. Setuju ya? Terus dibawa enteng aja hidup. Terus ternyata punya menantu rada liar. Ini melengkapi hidup kita. Sengaja saya menantu tidak pilih-pilih, anak saya juga tidak pilih-pilih istrinya. Udah setelah menikah alhamdulillah mereka, saya kompak dengan besan. Saya ngelihat rumah besan rusak, saya benerin. Jarang-jarang besan meresan imah besan. Sok jarang pan, ayah sih mudah-mudahan. Tapi itu saya lakukan. Ningali besan, Bu, itu kemana-mana piknik atau Bu? Alah, mending jang dapur. Kalem, ya. Saya kirim, tajang piknik. Piknik kemana? Pandemi kemana? We ka dapur batur sugan. Nya kadia pan ka dapur baturnya. Jadi saya bahagiakan besan. Saya kompak besan dengan besan. Sampai urusan sederhananya saya tanya, eta token listrik tos disian di acan. Astagfirullah acan. Itu sampai saya tanya hal seperti itu. Sampai saya tanya nomor tokennya sabaraha untuk saya isikan. Sampai hal sederhana yang dia sendiri bisa melakukannya, tapi saya tunjukkan gitu bahwa saya sayang kita semua sekeluarga besar. Bahkan saya bilang pada besan dengan dua di ongko besan teh. Saya bilang, Bu Ibu sadayana hadirin rahimakumullah tiluan yang ngumpulkeun bojo sareng besan. Kalau kalian semua ditakdirkan panjang umur, tong mararisah ngeriung di dieu. Saya ajak itu. Desa nu ngurus sok. Ya kalau tidak silih titipkeun. Kenapa? Karena saya ingin menjadi orang bermanfaat. Saya tidak banyak keinginan. Saya doakan siapapun, udah teu kahoyong. Nah, kemudian yang keempat, kita pendek-pendek saja, yanfa'um linnas. Selalu saja menjadi orang yang paling bermanfaat di rumah. Ya, paling tidak di rumah. Apa yang manfaat saya untuk suami saya sekarang? Apa yang manfaat saya untuk anak-anak sekarang? Apa yang manfaat saya untuk tetangga? Apa yang manfaat saya untuk teman-teman? Tidak susah untuk memberikan manfaat. Mudah. Saya satu saat beli sate kambing kesukaan ibu saya. Sate kambing Hadori. Apa Hadori? Kapungkur mah stasiun ayeuna mah Cibiru. Nah aja ke Cibiru. Beli ngan 10 tusuk dengan sakitu kedua artosna. Jadi hadirin sering berpikir saya punya uang ya, sering nyakuan seueur. Enggak, saya nggak pernah pegang uang tarak di sakuan.
Saya nggak pernah punya uang itu loh, karena saya nggak mau punya uang. Ada, saya simpan di bendahara. Di bendahara semua. Kalau sudah masuk ke bendahara itu urusannya madrasah, bukan pribadi kan itu. Tahu saya tergaduh. Nah, saya beli itu 10 tusuk. Saya berikan kepada ibunda tercinta. Dan kalau mertua saya itu sukanya bukan itu, saya belikan juga kesukaannya. Murah kok. Ini kan 10.000, ini kan 25.000 dah saya kasihin. Eta bari, lu dudi aya keneh hadori, kata ibu, kata pun biang, aya keneh hadori no tos teu aya dombana aya. Dombana ya dudi newak sorangan. Nyon. Saya sama ibu saya suka bercanda seperti itu. Alhamdulillah, itu teh kebahagiaan, memberi manfaat kepada orang tua kita. Sederhana dah. Saya yakin ibu saya bisa membeli 200 tusuk, 300 tusuk bisa, tapi saya beli 1 tusuk itu jadi doa yang panjang pisan. Bahagiakan mertua, bahagiakan orang tua, beri manfaat kepada orang banyak. Ya, yang yanfa'um linnas itu betul. Ternyata dengan memberikan manfaat sudah, supaya kita tidak jadi orang tika sebelen tong seueur kahoyong jeung tong seueur ngatur tos. Saya di madrasah, saya pemiliknya loh, tapi saya tidak banyak ngatur kepada teman-teman di madrasah. Mangga ya suka-suka cara ngajar dan lain sebagainya. Saya hanya ngasih batas-batas saja. Sing soleh, nu soleh bodoh. Nu soleh mah pasti pinter, karena ciri orang soleh diantaranya belajar. Kan gitu ya. Terus, saya hanya itu aja sing soleh, guys. Enteng tuh. Jadi urusan madrasah saya rumit gak dengan madrasah? Enggak. Kemarin ada 5 guru karyawan dari madrasah pergi umroh. Kemarin baru pulang. Yang 3 udah pulang, yang 2 masih di karantina di sana. Terus sudah biayanya mahal. Di Madinah teh nginep di hotel. Ke masjid hanya 2 kali sholat saja. Sekian hari teh. Terus sudah gitu teh jalan ke Mekah. Sudah sampai Mekah, turun tawaf, saya langsung naik mobil lagi, langsung jeda pulang. Sampai Jakarta di karantina deh. Apakah saya mengeluarkan dananya untuk umroh kesal dengan cara seperti itu? Tidak. Saya katakan umroh kalian tuh umroh yang paling hebat. Kenapa? Karena ikhlas dan sabar kalian menjadi pahala yang jauh lebih besar berlipat daripada mereka yang melaksanakan umroh dengan normal. Alhamdulillah 5 orang kemarin umroh, tuntas saya mengumrohkan guru karyawan di madrasah. Beres semuanya 42. Siga nu beungharnya? Siga. Lain beunghar, boga kahayang. Mau berbuat baik itu aja, mau memberi manfaat. Banyak orang yang punya uang tapi tidak mau kan? Ya. Saya berusaha untuk mau gitu. Nah, kemauan itulah yang akhirnya membuat saya siga beunghar. Siga lumayan lah. Nah itu. Nah hadirin, jadi real ya, pengen rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Jangan menganggap diri kita ada, saya tidak ada, yang ada Allah. Tidak ada Allah, tidak ada saya. Kalau dalam bahasa Descartes, dalam bahasa Descartes, cogito ergo sum ya, aku berpikir maka aku ada, kan itu bahasa kita muslimin. Ada Allah, aku ada. Tidak ada Allah, aku tidak ada. Seperti itu. Karena kita muslimin adalah orang-orang cerdas, memilih agama dengan cerdas. Kitab suci kita apa? Al-Quran. Firman siapa? Allah pernah bersalah? Tidak, subhanallah, Allah tidak bersalah. Betul disebut kitab suci? Betul, karena difirmankan oleh yang maha suci. Punten ya, kitab agama lain. Apakah itu firman Tuhan? Kumpulan orang-orang, kan ada Matius, ada Matius, Lukas, harus siapa ya? Pokoknya itu aja kan. Terus Siddhartha, Tuhan? Siddhartha pernah salah? Pernah. Punten ya, bukan membedakan agama, ini perbandingan agama saja. Pantas enggak kitabnya disebut kitab suci? Tidak, karena yang membuatnya bukan yang maha suci. Kita cerdas tidak memilih al-Islam. Cerdas. Kenapa? Karena kitab suci karena difirmankan oleh yang maha suci. Bukti bahwa ini adalah firman yang maha suci, buktinya enak bacanya, gampang menghafalnya, ya kan? Gampang menghafal huruf-hurufnya. Hese kan belajar kanji, belajar huruf Cina hese, nah huruf Arab gampangnya. Padahal sama pating kuriwau, ya kan? Ya.
Kabelit. Dan yang luar biasa, Quran itu tengah tinggi ngapalkan orang. Sok nanti dicoba ya di rumah, ada teks puisi atau apa sajalah, quotes ya, quotes yang bagus berbahasa apa saja, Prancis, Inggris, Jerman, India, apa saja, bahasa apa saja, quotesnya pendek lah, kurang lebih 15 atau 20 kata. Apalkan. Tek celi mun bisa, hese mun Quran mah surat Al-Baqarah 20 ayat apalkan gitu. Beda. Terus cari apalkan ayeuna quotes berbahasa Arab. Quotes berbahasa Arab 15 kata saja, quotes berbahasa Arab sama dengan bahasa Quran kan, apalkan hese nu gampang mah Al-Quran itu ya. Jadi bersyukur kita menjadi hamba Allah dengan kitab sucinya Al-Quran yang maha suci, yang memfirmankannya, dan kita ikut saja Al-Quran ini untuk mengatur hidup kita. Kalau hidup kita sudah on the track, insya Allah gak ada masalah. Cari jodoh nukumaha yang Allah ridho. Tapi ternyata Ustaz, ternyata suami saya waktu mencari jodoh mah dia teh masih apa, meni rajin sholat, dan ternyata pemabok Ustaz. Dia keun antep lah. Biarkan saja akang masih mabok, masih leg lah tajam botol nakang kagok. Kita melempeng aja. Apapun keburukan orang lain, lurus saja. Karena langkah kita harus ke surga, hanya itu. Cinta Allah saja. Tapi suami saya temperamen. Kita harus catat apa penyebab suami marah. Tulis satu-satu. Jangan kita ulangi. Udah nggak akan terjadi kan pepasean. Suami marah kalau saya mandi di dalam sumur. Tong diulangi. Jangan diulangi. Nya sumur jerotik. Suami marah kalau saya mandinya anjlum karena bak. Atau mulah. Jadi cirian. Oh, yang membuat suami marah jangan kita ulangi. Bisa kan? Misalnya ngobrol, tetap di kondisi pandemi gini kalau ngobrol tentang pekerjaan pasti suami tersinggung. Ya udah, jangan ngobrol itu atuh. Kan itu. Beres dah enteng atuh. Saya sudah tidak pernah lagi ngobrol. Kalau saya dari dulu ini saya koreksi terus. Dari dulu kalau saya ngobrol sama istri saya wajahnya berubah. Astagfirullah, saya tidak boleh ngomong itu. Udah catat. Diingat-ingat teh. Terus udah gitu ngobrol deh, dia langsung wajahnya berubah. Tidak, saya tidak boleh ngobrol terus. Saya hindarkan 37 tahun sekian ratus item yang tidak boleh saya bicarakan. Ratus item. Sekian ratus bentuk obrolan. Saya tidak pernah ngobrol itu lagi. Alhamdulillah damai we. Tah eta salakin edun. Adanya tuh jarang suami mencoba mencoba tidak menyinggung perasaan istri. Jarang. Seperti jarangnya istri mencoba untuk tidak menyinggung suami. Dah lalaki mah ceng mun ngobrol kepada istrinya ceng. Mun laki-laki kalau ngobrol dengan istrinya, istri pasti salah paham ceng. Iya. Tapi kalau istri ngobrol sama suami, mau salah paham. Da teu didangu. Itu. Bukan dah, ya kira-kira perlu dangu nyanten nyatos kan itu. Ari perempuan mah dicari. Tak geura ada suami. Mama, tadi aku pergi ke rumahnya si Kang Dedi. Apa tuh Kang Dedi? Kang Dedi nu mana nu pindah ka Karawang kamari. Oh nya, terus kumaha? Jadi Bapak ka Karawang. Iyalah. Meni gancang lah jalan tol deukeut. Aya naon di Karawang, Pak? Eta si Kang Dedi ayeuna usahana apal teu? Naon? Ternak sia. Naon ternak naon? Meri. Halo? Sakumaha eta merina ngarebu. Eta nu waas geura mama. Eta meri ngabring, mending ngadedod. Langsung istrina teh, naon mana aja ngomong ngadedod. Mending ngaledek ka urang teh nyeniranna teh kudu ngomong-ngomong ternak. Nya ada urang teh entog. Urang ngobrol ternak atunya. Aya nu kitu. Aya, tah siga kitu. Istri masalah pahamna teh. Padahal kan asa teu kudunya. Sudah gitu. Tinggal iya, entog, ya. Langsung aing entog. Geus teu kudu jadi amak ya kan. Tidak usah jadi marah. Ieu mah eta tadi aduh, apal teu tah eta si Dedi. Apal Asep? Aku mah tah. Eta mah ternak kambing. Tah ini mau nyindiran mah da domba.
luar biasa. Dia menemukan menu makanan yang membuat kambingnya sehat. Masya Allah, hebat atunya si Kang Asep, hebat. Lalin tuh mama domba teh nyiniran aing deui, kasinggung deui nyaku domba nyaku meri. Ya robbana. Wanita, jadi kita mah sebagai laki-laki jangan banyak ngobrol sama istri ya, dangukeun lah. Ente. Perempuan teh juara jeung ngaraja di bumi teh. Tidak boleh ada yang menyinggung dirinya. Iya. Laki-laki mah kan, laki-laki mah nyari uang, kasihin ke istri, dihabisin atas kan itu. Ngambek henteu. Istri ngepel ngaliwat sapatu budak, weh. Pirang ngepel atunya cek urang. Padahal kan alah sepatu pel deui we teh. Kok laki-laki ada enggak yang uangnya protes uangnya dihabisin? Enggak ada. Kecuali laki-laki pika sebentar pun aya kena laki-laki model gitu suruh pakai tiung geus. Gitu. Jadi Masya Allah hadirin tos mah beningkan hati, jernihkan perasaan kita sudah ya. Perjalanan kita nikmati sebagai perjalanan yang di dalamnya hadir sekumpulan pahala dan ujian untuk kita mendapatkan cinta. Cek emut laguna sahanya dangdut, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, kan gitu. Artinya apa? Hah? Hidup untuk cinta. Artinya apa? Untuk mendapatkan cinta pasti ada tantangan. Untuk mencintai dan dicintai oleh Allah tidak mungkin tanpa tantangan, kan itu.